Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi kabad. Ayat sab'an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlamtu malan lubada. Ayat sab'an lam yara
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa fil ayati ukhra wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, para ikhwan kaum muslimin yang Jumat yang dirahmati Allah. Jadi dulu mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi peluang oleh Allah untuk dapat melanjutkan proses perjalanan hidup kita masing-masing. Entah kapan berakhir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harapkan agar kita selalu mengadakan perubahan. Hari ini kita harapkan mudah-mudahan lebih baik dari yang kemarin. Dan hari esok kita harapkan lebih baik dari hari ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, di awal khutbah tadi khatib membaca dua potong ayat. Yang pertama dalam surat Al-Zariyat ayat 56 dan yang kedua di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Kedua ayat ini bercerita atau menjelaskan tentang bahwa fungsi manusia atau tujuan manusia diciptakan Allah di bumi ini adalah untuk selalu beribadah kepada Allah, berta'abbud, berubudiyah kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat tadi Allah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, mereka hanyalah diperintah untuk menyembah Allah dengan rasa tulus ikhlas semata-mata menegakkan perintah agama. Dan juga mereka disuruh untuk menegakkan sholat dan juga membayarkan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Jemaah-jemaah yang berbahagia, dari dua itu tentu timbul pertanyaan kita bahwa ada dua makhluk di bumi ini, di atas bumi ini yang sudah ditetapkan Allah untuk hidupnya dalam Quran. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Tadi saya katakan Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Tak ada makhluk yang lain dua. Kenapa jin dulu? Karena dia lebih dulu dari manusia. Kan itu. Jadi tujuan hidup kita jin dan manusia untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disambung dari ayat 5 Al-Bayyinah. Tentu timbul pertanyaan kita jemaah yang berbahagia. Kalau itu tujuan hidup kita, apakah saya sekarang di dunia ini sudah termasuk orang yang mengabdi menyembah kepada Allah? Itu pertanyaan. Sebab itu tujuan kita. Binatang tidak dimasukkan Allah, tumbuh-tumbuhan tidak, tapi jin dan manusia. Jadi dulu tentu kita jelaskan bahwa ibadah itu
tidak hanya ada dua macamnya. Ada ibadah makhluk namanya, itu ibadah khusus yang sudah ditentukan oleh agama, oleh syariat, wajib sholat, puasa, zakat, haji, dan amalan sunat yang lain, sedekah dan sebagainya itu termasuk ibadah makhluk dari ditetapkan. Dan yang kedua, ibadah wajib makhluk, ibadah secara umum. Nah, kita berjalan di dua itu. Ibadah makhluk kita jalankan, ibadah wajib makhluk secara umum kita lakukan. Itu akan silih berganti dalam kehidupan keseharian kita. Kalau saat ini kita melaksanakan sholat Jumat, ibadah makhluk kita lakukan, kewajiban kepada Allah sholat Jumat. Yang sebelumnya tadi mungkin kita melakukan ibadah juga, tapi ibadah wajib makhluk apa? Bertugas sebagai pegawai negeri, misalnya begitu. Kita bertugas di kantor bupati, kantor camat, di kantor lurah, dalam rangka mengayomi masyarakat, membantu masyarakat. Itu termasuk ibadah. Jangan kita katakan ibadah itu ada sholat, puasa, bukan itu tidak yang khusus memang. Cuma tentu kita harapkan lingkaran hidup kita keseharian tidak lepas dari ibadah. Petani, coba kita memahami bahwa petani itu di samping dia mencarikan nafkah keluarganya, ekonomi, juga dia dalam rangka berta'abbud kepada Allah, membantu kebutuhan orang banyak. Kenapa? Coba kalau tidak ada petani, kapan kita bisa makan misalnya? Kita mau makan, beras tidak ada, kapan bisa? 5 bulan baru bisa kita makan. Mulai tanam padinya dulu. Ini kasus pribadi. Kita tanam padinya, kita siangi, kita panen, jadikan beras, baru bisa masak. 5 bulan nunggu. Tapi dengan ada tangan-tangan petani, tangan-tangan orang-orang yang bikin pupuk, tangan-tangan macam-macam, kita hanya 15 menit bisa makan. Dengan beli beras ke baru sholat selesai. Siapa yang memudahkan perbuatan kita itu? Petani. Maka dia dalam rangka beribadah kepada Allah, asalkan nawaitunya ikhlas. Asalkan dalam pertanian tadi dia tidak neko-neko, kalau bahasa Jawa, tidak mengambil tanah orang sidental dan disidental, tidak, itu menipu namanya. Tidak merusak pengairan sawah orang, itu menipu juga namanya. Maka dia beribadah. Itu maksudnya, jadi ibadah itu sangat luas. Pegawai yang kita bilang ibadahnya kepada Allah dalam rangka menolong kebutuhan orang banyak dari berbagai aspek kepentingan mereka. Mengurus KTP, mengurus ini, mengurus itu, dibantu oleh pegawai, dimudahkan, tidak dipersulit, tidak nego-nego, tidak terima suap, tidak korupsi. Beribadahnya ikhlas. Nah, mencari orang ikhlas ini yang susah. Ayo. Pegawai itu mulia, petani itu mulia, siapa lagi? Polisi mulia. Siapa bilang polisi tidak mulia? Kerjanya dalam rangka menjaga keamanan masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat terjamin aman siang dan malam, tidak ada pencurian.
kemudian tidak ada perampokan, tidak ada pembantaian, tidak ada macam-macam, tidak ada begal. Dia yang mengamankan. Mulia. Tapi ada asalnya. Asalkan niatnya lillahi ta'ala. Begadang dia di posnya menjaga keamanan lillahi ta'ala, berpahala dia. Kan mengamankan orang banyak. Tapi tidak neko-neko. Kalau neko-neko itu bukan bertakabut kepada Allah lagi, tapi bertakabut kepada setan. Kalau polisi misalnya suka menerima suap, suka melakukan pendidikan yang tidak benar, memanipulasi hasil lapor itu bisa dimanipulasi sehingga yang seharusnya menjadi tertawa tidak jadi bebas hukum. Siapa yang main itu? Polisi ta'abud kepada setan. Sebuah ibadah tangan membanting orang pemagar laut, misalnya begitu. Membanting orang pada perbuatan yang menyimpang dari undang-undang, apalagi dalam syariat Islam, itu namanya hamba tawud, bukan hamba Allah. Dosa bukan pahala, tapi kalau ikhlas tadi dia berpahala di sisi Allah. Jadi kita itu hidup begitu, tidak lepas dari ta'abud sebetulnya. Jadi itu supaya sebelum tidur kita berdoa agar tidur juga ta'abud kepada Allah. Nah, dan mungkin dalam keseharian itu macam-macam yang dilakukan oleh manusia tadi. Bisa saja. Tapi dalam rangka beribadah kepada Allah selain ibadah wajib. Nah, itu tadi kalau sudah wajib ya. Itu udah pasti bagi orang muslim mukmin sholat gitu ya. Nah, itu wajib itu jelas. Tapi ada lagi ibadah-ibadah yang lain yang secara umum yang membantu masyarakat orang banyak dalam rangka hablillah, berpahala juga dia mencatat pahala. Seorang guru yang mengajar dengan nama Allah, dia berangkat mengajar dengan baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan umat, diserahkan diri kepada Allah. Ya Allah, terima amal ibadahku ya Allah. Jadikan gerakan proses mengajarku ini menjadi deposito ukhrawi bagiku ya Allah. Apa itu deposito ukhrawi? Bekal nanti di akhirat ya Allah. Wah, luar biasa itu guru. Dia dalam rangka berta'abbud kepada Allah. Nah, tapi kalau guru neko-neko macam-macam tidak masuk. Kan itu tadi dikatakan oleh Allah. Mereka hanya diperintah untuk menyembah kepada Allah dengan cara tulus ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Luar biasa itu. Guru penceramah masuk ke dalam itu. Tidak karena amprah setiap tanggal 1, bukan, itu hanya sekadar itu rezeki kita terima halal. Halal menghibah boleh, tapi bukan karena itu. Ada yang lebih jauh dari itu apa? Dalam rangka mengabdi kepada Allah, serahkan kerja ini kepada Allah, dan ada nilainya. Itu dia. Juga pegawai negeri tadi kalau ada sekadar tamprak tanggal 1, masuk ke rekening tanggal 1, karena itu tidak ada pahala. Tapi kalau karena Allah menjalankan kehidupan sosial masyarakat, hidup bernegara, membantu orang banyak, berpahala. Jadi apa kesimpulannya?
kita memang diharap untuk bisa ya kalau dalam bahasa Arab mentawajjuhkan, memusatkan, memfokuskan kegiatan kita itu mudah-mudahan selalu dalam rangka beribadah apapun yang kita lakukan. Itu maksudnya. Karena itu tujuan kita jadikan Allah, bukan untuk bermain, bukan untuk ini, bukan untuk sedang bukan, tapi itu beribadah. Maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa kita format, itu dari bahasa lainnya kita tawajjuhkan, kita fokuskan agar kegiatan kita ini beribadah kepada Allah. Pedagang di pasar dicontoh juga ini. Apakah pedagang itu dapat pahala? Bisa, kalau dia berdagang yang baik, menolong orang yang butuh, orang yang butuh pangan dari pakaian. Coba kalau tidak ada pedagang pakaian, kapan seseorang bisa memakai kain? Mulai dari menanam kapal, berapa lamanya? Coba, berapa lamanya? Paling-paling 1 tahun baru bisa pakai kain. Kapal ditanam dulu jadi benang, benang ditanam jadi kain, kain baru digunting jadi baju. Berapa lamanya? Minimal 1 tahun baru bisa pakai baju. Sekarang ada 5 menit ke lalu sekolah dapat kain yang kita pakai. Siapa yang menolong? Pedagang. Maka perdana itu sebetulnya dalam pekerjaan yang mulia dalam rangka bertakabur kepada Allah, asalkan awal itu dalam rangka membantu orang lain. Keuntungan diambil boleh ambil keuntungan, itu bukan riba. Allah menolong, dan hidup kita ini tidak lepas dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kita. Kalau tidak ada pedagang kain, kapan kita bisa pakai kain? Di situlah ibadahnya. Tapi itu istilah kaki dari pedagang yang tidak main tipu, tidak main apa lagi, memainkan UTT itu lain, main ukuran takaran timbangan, bahaya. Wailul mutaffifin, itu kan celaka besar neraka well orang yang mengurang-urangi timbangan. Bila dia menimbang para orang, diberat-beratkannya. Tapi kalau dia menimbang tuh orang, diringan-ringankannya, neraka. Well, ada kan? Maka dia tidak menjadi pedagang yang beribadah kepada Allah, tetapi pedagang yang menjadi hamba tahu, hamba syaitan, hamba lagi. Hanya kan sedikit saja itu. Perbuatan mulia dan dicemari dengan itu maksudnya oleh hal-hal yang duniawi sifatnya. Ini perlu kita perdalam jemaah. Kita pikirkan, kita renung. Oh, itu rupanya tugas kita. Iya, di muka bumi itu beribadah kepada Allah. Bisa kita ramu keseharian kita itu berapa betul ibadah kita lakukan itu. Kalau sudah wajib jelas, tapi kata-kata sholat kemudian jelas. Tapi ibadah yang sosial secara umum ini yang harus kita perhatikan agar masuk ke dalam bingkai bertakabur kepada Allah, sehingga Allah berikan pahala. Apa kuncinya? Jangan neko-neko dan ikhlas. Neko-neko tadi juga macam-macam. Dan ikhlas. Ikhlaskanlah. Tapi hindari, silakan hindari orang itu aja nggak susah juga. Sehingga mungkin untuk keikhlasan itu bisa juga kita pakai hadis. Hadis itu untuk salat sebetulnya. Apa kata Rasulullah? Wa'budillah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam salat itu sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, tapi kamu tidak mungkin melihatnya. Tapi ingat, engkau selalu dilihatnya. Ini hadis ini juga kita bawa ke tempat kita bekerja. Kan itu.
tidak hanya dalam sholat sebetulnya, tetapi ibadah yang lain tadi. Kita berdagang pakai hadis itu. Kamu dagangkan dagang ini karena Allah. Seakan-akan Allah melihat kamu berdagang. Kamu dagangnya dari Allah, tapi Allah dengan niatmu. Jadi catatan Allah ada kalau kamu menyimpang, kalau kamu korupsi, kalau kamu salah menegakkan hukum karena disuap. Wah, ini hakim itu di antara tugas mulia itu luar biasa, lebih dari polisi, hakim dalam rangka menegak keadilan di antara orang yang mencari apa? Hukum yang benar. Luar biasa itu. Kalau dia bisa bertakabur dari hukumannya itu, tidak macam-macam, surga menunggu. Tapi kalau tidak, satu kaki sudah di neraka. Anda takut balik kita takut. Jadi kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, barangkali kita coba memperluas pemahaman ini. Kita coba memperluas bahwa kita sebetulnya dalam keseharian kita tidak lepas dari ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan asal lain. Apakah judi jemaah tidak berkabul itu bukan dilarang oleh Allah. Tapi kalau perbuatan yang sosial dan menolong orang itulah. Namun pahala tidak berpahala, termasuk kamu tidak ta'arud karena terkait pada keikhlasan seseorang dalam menjalankannya. Apa kau yang bermanfaat la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa ihsani dzil qurba ya'muru la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astaga.